Funbot, jumpa lagi di channel Indobot TV. Funbot tahu nggak sih apa itu Chromebook? Nah, di video kali ini Minbot mau kasih tahu kalian apa itu Chromebook dan apa sih bedanya sama laptop. Simak sampai selesai ya. Chromebook pertama kali diperkenalkan pada tahun 2011 yang dirancang agar bisa berjalan maksimal dengan segala macam aplikasi Google. Chromebook umumnya menggunakan prosesor dengan kemampuan lebih rendah dibanding laptop biasa. Sebab hardware yang digunakan disesuaikan dengan ekosistem Chrome OS, yang lebih ringan dibanding Windows, Linux, atau Mac OS. Sebagian besar Chromebook juga menggunakan penyimpanan jenis multimedia card atau eMMC. Apa itu eMMC? eMMC merupakan penyimpanan flash seperti solid state drive atau SSD. Bedanya, SSD memiliki kinerja yang jauh lebih unggul, lebih cepat, dan tersedia dalam ukuran yang jauh lebih besar dibanding eMMC. Ukuran penyimpanan Chromebook lebih mirip dengan penyimpanan smartphone, misalnya kapasitas 16 GB, 32 GB, atau 64 GB. Bagi sebagian orang, mungkin sulit membedakan antara perangkat Chromebook dan laptop biasa. Apakah Funbot juga mengalami hal yang sama? Wajar saja, bentuk fisik keduanya memang serupa. Chromebook juga memiliki keyboard fisik, web kamera, layar, dan sebagainya. Perbedaan baru akan terasa ketika digunakan. Perbedaan utama Chromebook dan laptop biasa ada di sistem operasi. Di pasaran, laptop biasa lebih banyak ditemukan menggunakan sistem operasi Windows atau Linux. Sementara Chromebook menggunakan sistem operasi Chrome OS, buatan Google. Nah, mari kita bahas perbedaan antara Chromebook dengan laptop biasa. Yang pertama yaitu fitur yang canggih dan spesial. Laptop ini didukung dengan model layar sentuh atau 2-in-1, laptop dilengkapi keyboard on screen yang sangat minimalis, dan di dalamnya terdapat fitur agar memudahkan saat mengetik. Selanjutnya, Chromebook lebih minimalis. Chromebook bisa dibilang lebih minimalis dibanding laptop biasa. Perangkat ini dirancang agar bisa berjalan maksimal dengan segala macam aplikasi Google, seperti Google Meet, Gmail, Google Drive, Google Suite, dan lainnya. Chromebook sebenarnya memang dirancang untuk mereka yang menghabiskan sebagian besar waktunya di internet. Pasalnya, perangkat ini mengandalkan ekosistem cloud milik Google. Artinya, pengguna bisa menggunakan seperti Google Docs, Slide, Sheet, dan Drawing sebagai pengganti Microsoft Office. Chromebook juga memiliki toko aplikasi Google Play Store agar dapat menginstal berbagai aplikasi yang diinginkan. Selain itu, ada juga dukungan native Chromecast, fitur Chrome Device Management yang memungkinkan banyak perangkat Chromebook dikontrol dari satu server, serta sistem keamanan Chromebook yang diklaim mumpuni. Sejumlah eksklusivitas terhadap layanan Google inilah yang membuat Chromebook dibanderol dengan harga yang lebih tinggi dibanding laptop Windows, meski spesifikasi di atas kertasnya lebih rendah. Ketergantungan pada internet. Hal lain yang membedakan Chromebook dengan laptop biasa adalah kebutuhan koneksi internet. Pada awal perilisan, Chromebook harus selalu terhubung dengan internet selama digunakan. Hal ini akan cukup merepotkan jika Chromebook digunakan di area dengan jaringan internet yang buruk atau bahkan tidak ada. Namun, Google perlahan memperbaiki kelemahan ini. Beberapa aplikasi mulai bisa digunakan lewat Chromebook, termasuk jika sedang dalam keadaan tidak terkoneksi internet. Aplikasi itu seperti Netflix, YouTube, dan Spotify. Salah satu hal yang membuat Chromebook harus terus terkoneksi internet adalah alokasi penyimpanan yang digunakan. Berbeda dengan laptop biasa, Chromebook lebih banyak mengandalkan penyimpanan berbasis cloud atau komputasi awan, bukan penyimpanan lokal di dalam perangkat. Sehingga perangkat Chromebook tidak memerlukan kapasitas penyimpanan internal yang besar. Namun, untuk menyimpan dokumen di cloud dibutuhkan koneksi internet.
Bagi pengguna laptop biasa, ketiadaan koneksi internet terkadang bukan masalah besar jika memang pekerjaan bisa dilakukan secara luring, seperti mengetik dokumen atau membuat file presentasi. Apabila lebih sering menggunakan komputer untuk aktivitas yang tidak memerlukan koneksi internet atau kerap berada di wilayah dengan koneksi internet terbatas, sebaiknya pertimbangkan kembali penggunaan Chromebook. Selanjutnya yaitu spesifikasi lebih rendah. Berbicara tentang spesifikasi, Chromebook biasanya memiliki spesifikasi yang lebih rendah dibanding laptop biasa, karena memang ditujukan untuk pemakaian ringan seperti bekerja, belajar, dan hiburan. Chromebook kurang maksimal jika digunakan untuk menjalankan pekerjaan seperti mengedit video. Namun jika hanya untuk mengedit foto atau video secara dasar, Chromebook masih mampu melakukannya. Untuk spesifikasi Chromebook yang beredar di pasaran, sebagian besar tentang prosesor atau CPU berjenis dual core, Intel Celeron N4000 series, AMD A series, dan lain sebagainya. RAM 4GB, serta media penyimpanan berjenis eMMC 32GB atau 64GB. Beberapa di antaranya seperti Lenovo Chromebook 14E dengan AMD A4, Acer Chromebook Spin 514 dengan AMD Ryzen 3, Dell Chromebook 3100 menggunakan Intel Celeron N4020, HP Chromebook 11G8 dengan Intel Celeron N4020, Asus VivoBook Flip 14 TP401 dengan menggunakan Intel Celeron N4020, dan masih banyak lagi. Ada juga perangkat Chromebook yang memiliki spesifikasi tinggi, seperti salah satunya Pixelbook dari Google. Artinya Chromebook bisa saja dibekali dengan CPU quad-core, RAM 8GB atau storage yang lebih besar namun jenisnya solid state drive atau hard disk drive. Yang terakhir yaitu mengenai harga Chromebook di Indonesia. Sebagian besar harga Chromebook jauh lebih murah daripada rata-rata laptop lainnya. Chromebook dapat dibeli mulai dari harga sekitar 2,8 jutaan hingga dengan model kelas menengah di kisaran 4,2 jutaan hingga 5,7 jutaan. Hal ini membuat Chromebook menjadi daya tarik pembeli yang memiliki uang minim. Namun, kini semakin banyak laptop Windows dengan kisaran harga yang sama, sehingga keduanya cukup bersaing dari segi harga. Kelebihan Chromebook. Kemudahan pengoperasian menjadi salah satu kelebihan dari Chromebook. Tampilan antarmuka yang sederhana mampu menyesuaikan semua jenis pengguna, bahkan mulai dari pemula. Apalagi jika sebelumnya sudah akrab dengan peramban maupun aplikasi berbasis Chrome. Funbot hanya butuh sedikit penyesuaian karena tampilan antarmuka dan pengoperasiannya tidak jauh berbeda. Kita pun tak perlu takut masalah kemampuannya. Chromebook justru termasuk tipe laptop yang menawarkan kinerja lebih cepat karena Chrome OS memang tergolong cukup ringan dibanding Windows maupun Mac OS. Bayangkan saja apa jadinya jika sumber daya komputer yang sebelumnya harus menangani sangat banyak proses, tetapi di Chromebook hanya mengerjakan tugas dari aplikasi Chrome dan pengoperasian web. Tentu kinerjanya pasti lebih cepat. Untuk menjalankan Chrome OS, kita pun tidak memerlukan spesifikasi teknis yang tinggi. Beberapa orang bahkan memanfaatkan sistem operasi itu untuk menghidupkan kembali laptop-laptop lawas. Chromebook pun demikian, di mana umumnya mempunyai spesifikasi yang biasa saja. Keuntungannya, kita dapat memperoleh laptop jenis ini dengan label harga yang relatif sangat terjangkau. Aplikasi-aplikasi Android pun kini sudah bisa dipasang di Chromebook. Google selaku pengembang Chrome OS telah menanamkan dukungan natif untuk melakukan hal tersebut. Memasang aplikasi Android di Chromebook pun sangat mudah karena Google telah memasukkan layanan Play Store ke dalamnya. Jadi, Funbot tinggal memilih layanan mana yang sering digunakan.
Chromebook OS memiliki perlindungan virus dan malware bawaan yang selalu diperbarui ke versi terbaru, sehingga fanbot tidak perlu khawatir tentang file berbahaya saat menggunakan Chromebook. Lalu untuk masa baterai, perangkat ini dapat digunakan rata-rata 6 jam, namun ada pula yang mengklaim dapat digunakan hingga 13 jam. Durasi pemakaian ini masih lebih lama jika dibandingkan dengan laptop Windows. Selain kelebihan tadi, Chromebook juga memiliki beberapa kekurangan loh fanbot. Jika dibandingkan laptop konvensional, Chromebook sayangnya mempunyai kompatibilitas yang sangat terbatas. Aplikasi-aplikasi komputer yang biasa berjalan di Windows maupun Mac OS mungkin akan sulit ditemukan. Meskipun begitu, kita tetap bisa mencari alternatif lain, misalnya menggunakan versi Android dari aplikasi terkait. Beberapa platform ternama juga sudah membawa produk mereka ke versi seluler meskipun fitur-fiturnya lebih terbatas. Chromebook juga tidak akan mengizinkan kita memasang aplikasi dari pihak ketiga untuk membuat ekosistemnya lebih aman dan nyaman ketika digunakan. Semua aplikasi web maupun Android di Chromebook akan terdistribusi melalui saluran resmi milik Google, termasuk Chrome Web Store maupun Play Store di dalamnya. Penyimpanan Chromebook umumnya juga sangat terbatas, sehingga kamu yang memerlukan ruang lebih luas dapat memanfaatkan layanan cloud seperti Google Drive atau menambahkan kartu memori eksternal. Pada perangkat Chromebook, tidak ditemui adanya drive CD atau DVD. Meskipun drive CD atau DVD merupakan teknologi yang terbilang usang, namun suatu saat mungkin penggunanya membutuhkan drive optik tersebut. Bermain game dengan Chromebook juga bukan hal yang direkomendasikan. Dengan spesifikasi yang cukup rendah, laptop jenis ini bakal kesulitan untuk menangani game-game berat meski hanya versi seluler. Nah, itu dia fanbot penjelasan kali ini mengenai Chromebook. Jika fanbot mempunyai pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar ya. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini fanbot. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.